Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan. Di dalam Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit ketika mereka menjadi bangsa taklukan dan harus hidup di pembuangan. Mereka sering merasa frustasi dan pesimis akan kehidupan dan masa depan mereka. Tidak ada lagi kebanggaan yang dapat mereka rasakan sebagai umat pilihan Allah. Pertolongan tangan Tuhan yang perkasa tinggal menjadi kenangan di masa lalu. Saat itu mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan terasa begitu jauh dan seakan-akan sudah tidak peduli kepada Israel yang jatuh dan terpuruk. Yesaya dipakai dan diutus Tuhan untuk menguatkan kembali bangsa Israel. Ia harus membangkitkan kembali pengharapan dan iman mereka, serta meyakinkan mereka kembali bahwa Allah adalah setia. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya, sehingga umatnya tidak akan pernah terpuruk tanpa pertolongan. Mengapa saudara? Karena Allah yang disembah orang Israel berbeda dengan ilah-ilah bangsa lain. Saudara-saudara, Allah mendukung umat pilihannya sejak mereka masih dalam kandungan dan tidak pernah berhenti mendukung. Kalaupun saat ini umat merasa tidak kuat menjalani hidup di pembuangan, Allah tidak berhenti mendukung mereka. Bila dewa-dewa bangsa Babel merasa lelah untuk mendukung umatnya, Allah Israel tidak pernah lelah untuk mendukung umatnya. Ia tidak membutuhkan bantuan untuk mendukung umatnya yang merasa lelah dan tidak kuat lagi berjalan. Bagaikan seorang bapa yang tidak pernah berhenti berjalan bersama anak-anaknya. Ia akan memegang bahu anaknya dan meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Setiap anak akan merasa tenang dan berani bila ayahnya berjalan di sampingnya. Anak itu tidak akan takut lagi. Selain itu saudara-saudara, Allah tidak hanya mendukung, tetapi juga siap untuk menjunjung umatnya ketika mereka harus melalui rintangan-rintangan. Ia bagaikan seorang ayah yang siap mengangkat dan menjunjung anaknya yang belum mampu melewati halangan yang ada di depannya. Tidak perlu diminta, sang ayah akan mengangkat dan menjunjung anaknya. Dengan kedua tangannya yang kuat, ia akan mengangkat dan menjunjung sehingga sang anak dapat melewati rintangan yang ada di depannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga menjunjung atau mengangkat umatnya bila mereka tidak kuat lagi berjalan. Selanjutnya Allah Israel bersedia menggendong dan memikul beban berat di pundaknya, walaupun umatnya menderita karena kesalahan dan dosa mereka. Allah masih bersedia menyelamatkannya. Beban berat yang harus Allah tanggung tidak membuat ia meninggalkan umatnya. Ia sering kecewa dan gemas dengan kelakuan orang Israel, tetapi ia tidak melepaskan mereka. Sejak dalam kandungan sampai usia lanjut, Allah tidak pernah lelah menggendong dan memikul umatnya ketika mereka membutuhkan. Seperti seorang ayah yang menggendong anaknya di atas punggungnya sehingga anak merasa nyaman, seorang anak juga akan merasa bersuka cita ketika ayahnya meletakkannya di atas bahunya. Ia akan berpegang erat dan tidak takut lagi.
Di dalam ayat 4 tadi dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seperti seorang anak yang tersesat dan tidak bisa pulang, maka orang tuanya akan mencari dan mendapatkannya kembali. Ketika anaknya dalam bahaya, maka mereka akan menyelamatkannya. Orang tua tidak pernah bosan mencari dan menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya yang mengancam kehidupan. Terlebih lagi Allah sebagai Bapa kita. Ia juga seperti seorang gembala yang tidak akan pernah rela dan membiarkan kehilangan seekor pun dari dombanya. Allah akan melakukan ini terus-menerus. Saudara, demikianlah karya Allah dalam kehidupan orang-orang percaya sampai saat ini. Allah terus mendukung, Allah bahkan menjunjung, Allah memikul, dan Allah menyelamatkan umatnya. Dalam keadaan yang paling berat, Ia akan menggendong kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan yang tidak mudah, kita juga bisa menghadapi kesulitan dan kegagalan dalam hidup kita ini. Tetapi Allah tidak meninggalkan kita sekalian. Ia tetap setia untuk menolong dan menyertai kita, umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.